mulai ya. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran nggak? Baik, sebelum pelajaran kita mulai, mari terlebih dahulu kita awali dengan berdoa bersama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa keyakinan kita masing-masing dipersilahkan. Selesai? Baik. Sebelum kita memasuki pelajaran kita, mari kita berdiri sejenak untuk menyanyikan Mas SMP Negeri 2 Salatiga. Masih hafal ya, Mas SMP Negeri 2? Terima kasih. Baik, sambil menunggu yang belum hadir, masih ada beberapa teman yang belum hadir. Kita mulai saja. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tekanan pada zat, khususnya pada zat padat dan benda cair. Ya. Kita akan mempelajari tentang tekanan, yaitu pelajaran IPA pada semester genap ini.
Ya, kompetensi dasar yang ada pada materi ini yaitu menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya mempelajari sampai dengan tekanan zat air saja. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pelajaran, maka diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang konsep tekanan zat padat, menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan. Kemudian dapat menjelaskan tentang tekanan zat air, dapat menjelaskan hukum Archimedes, dapat menerapkan hukum Pascal pada benda dalam kehidupan sehari-hari, dan mengaitkan teori tekanan zat dengan proses pengangkutan zat pada tumbuhan dan tekanan darah. Nah, jadi nanti setelah mempelajari materi tekanan ini, kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal pada akhir kegiatan. Dan untuk sikap yang harus kalian miliki yaitu bersikap disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab. Ya. Ada 3 poin penting yang dipelajari atau yang dibahas di dalam materi tekanan ini, yaitu tekanan zat padat, yang kedua tekanan pada zat cair, dan yang ketiga tekanan pada gas. Nah, kali ini kita hanya akan mempelajari tekanan zat padat dan juga tekanan pada zat cair. Kita sesuaikan dengan waktunya. Ya. Anak-anak, pernahkah kalian menancapkan paku pada tembok untuk memasang bingkai foto mungkin, atau memasang kalender? Pernah ya, ada yang pernah, ada yang tidak. Apakah ada persamaan antara paku yang runcing dengan paku yang tumpul saat kalian memasang paku pada tembok? Ya, ada persamaan. Paku yang tumpul akan sulit untuk tertancap pada tembok, sedangkan paku yang runcing lebih mudah tertancap pada tembok. Ya, perhatikan video berikut ini. Susah ya memasang paku pada tembok.
PowerPoint. Iya. Ini satu-satu. Ya. Setelah kalian memperhatikan video tadi, bisa kita lihat bersama. Ya. Begitu sulitnya menancapkan paku pada tembok, ya. Tetapi bisa dilakukan dan berhasil dengan beberapa kali pukulan ke tembok dengan menggunakan palu tadi, itu karena adanya tekanan. Ya, jadi saat memasang paku, kita memberikan tekanan beberapa kali agar paku dapat menancap ke tembok. Ya, perhatikan gambar berikut. Ini gambar sepatu. Permukaannya ini datar. Kemudian sepatu yang kedua dengan ujung tumit lancip atau hagel. Kemudian yang ketiga adalah sepatu yang agak ada haknya ini ya, ada haknya tapi tidak terlalu runcing. Nah, dari ketiga gambar ini, manakah yang lebih mudah atau lebih dalam tertancap pada tanah? Yuk, dijawab. Alvita? Gambar 2, Bu. Gambar 2. Ya, Safira. Safira, ini yang paling tertancap dalam di tanah itu gambar berapa, Safira? Safira Nur Rahma. Safira Nur Rahma? Gambar 1, Bu. Ya, baik. Aida Judit. Menurut Aida, gambar berapa yang mudah tertancap di tanah? Gambar 2, Bu. Gambar 2 ya, bagus. Semuanya betul. Yang mudah tertancap di tanah adalah gambar 2 karena dengan permukaan yang runcing sehingga memberikan tekanan paling besar di antara ketiga sepatu tersebut. Gambar 2 lebih mudah tertancap di tanah karena disebabkan permukaan sepatu yang runcing sehingga memberikan tekanan yang besar terhadap tanah dan bisa terbenam paling dalam di antara ketiga sepatu tersebut. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan tekanan? Ya, coba siapa bisa tunjuk jari? Akan ada penambahan nilai, ada nilai khusus untuk yang menjawab ini. Apa yang dimaksud dengan tekanan? Yuk, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya. Siapa ini? Kameranya dibuka. Safira Nur Rahma, Bu. Jawabnya apa? Satuan tekanan sering digunakan untuk mengukur kekuatan dari suatu cairan atau gas. Semakin kecil luas permukaan dengan nilai yang sama. Ya, Bu.
tekanan adalah Satuan tekanan sering digunakan untuk mengukur kekuatan dari suatu cairan atau gas. Semakin kecil luas permukaan dengan gaya yang sama, akan mendapatkan tekanan yang lebih tinggi. Ya. Yang lain, siapa lagi mau menjawab? Safira Nurrahma tadi ya? Iya, Bu. Ya. Kelas 8B. 8B ya. Karena 8B Safiranya ada 2. Siapa lagi mau menjawab? Iya, Bu. Dinda Tiara bisa menjawab apa yang dimaksud dengan tekanan? Dinda Tiara. Ya. Dinda Tiara. Tekanan adalah satuan fisika untuk menyatakan gaya persatuan luas. Oh ya. Dinda Tiara. Ya, bagus. Baik. Jadi tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu zat tiap satuan luas. Ya. Atau perbandingan antara gaya dengan luas permukaan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ya, gambar balok ya. Gambar balok ini mempunyai luas yang kita sebut dengan A. Kasih simbol A. Sedangkan balok ini mempunyai massa. Karena berada di bumi, maka massa ini dipengaruhi oleh gravitasi bumi sehingga menjadi gaya atau F. Oleh sebab itu, balok ini memberikan tekanan kepada dasar atau alas atau permukaan yang kotak tersebut, balok tersebut menempati. Maka bisa dihitung tekanannya dengan rumus P sama dengan F per A. Di mana F-nya adalah gaya, satuannya Newton, kemudian A luas permukaan dengan satuan meter persegi, dan P adalah tekanan, maka karena dihitung dari F per A, maka satuan tekanan adalah Newton per meter persegi. Ya, contoh soal. Sebuah peti kayu berbentuk balok, berukuran panjang 2 meter, lebar 1 meter, dan tebal 50 cm. Memiliki berat sebesar 400 Newton. Jika peti tersebut berada di atas lantai dengan posisi tegak, maka tekanan yang dihasilkannya adalah sebesar saya ulangi lagi ya. Untuk soalnya dipahami dulu. Sebuah peti kayu berbentuk balok berukuran panjang 2 meter, lebarnya 1 meter, dan tebalnya 50 cm. Ya, kalian silahkan kertasnya, bukunya ditulis-tulis
Ya, menuliskan diketahui. Yang diketahui adalah panjangnya 2 meter, P 2 meter. Lebarnya 1 meter atau L 1 meter. Dan tebalnya P-nya 50 cm. Kemudian memiliki berat itu sama dengan B. Berat itu ditulis B ya, pakai huruf B besar, 400 Newton. Jika peti tersebut berada di atas lantai dengan posisi tegak, maka tekanan yang dihasilkan adalah, yang ditanyakan adalah P-nya atau tekanan. Ya. Tahu P-nya 2 meter, lebarnya 1 meter, dan tingginya 50 cm. Karena satuannya harus meter, maka tingginya diubah menjadi meter menjadi 0,5 meter. B-nya 400 Newton. Yang ditanyakan P. Kita jawab, kita hitung. Jika peti dalam posisi tegak, maka alasnya adalah bagian samping, yaitu lebar kali tinggi. Maka A-nya sama dengan 1 kali 0,5 sama dengan 0,5 meter persegi. Besarnya tekanan yang diberikan adalah P sama dengan F per A. Ya. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa F-nya bisa menggunakan B. F-nya bisa sama dengan B. Kenapa demikian? Karena F sama dengan, masih ingat gaya ya? Gaya pelajaran kita di semester 1, gaya F, rumusnya apa? Apa intensitas? Untuk menghitung gaya pakai rumus apa? Siapa masih ingat untuk menghitung gaya rumusnya? F sama dengan Dinda Tiara? Dinda Tiara masih ingat? Enggak, catatannya dibuka. Buka lagi catatannya semester 1. F sama dengan Dinda Tiara. Ingat enggak? Salah enggak apa-apa. F sama dengan Dinda Tiara. F sama dengan M kali A. Nah, di mana M-nya ini adalah massa, dan A-nya adalah gravitasi bumi atau percepatan gravitasi bumi. Biasanya dipakai 10 meter per sekon kuadrat. Ya. Karena F sama dengan M kali A dan B atau berat sama dengan M kali G. Ya. Jadi A dengan G sama-sama gravitasi bumi. Maka P dapat dihitung dengan menggunakan rumus P sama dengan B per A. Atau 400 per 0,5 sama dengan 800 Newton per meter persegi. P bisa dihitung dengan menggunakan rumus
W per A. Kalian bisa memahami contoh satu ini? Bisa paham? Jelas? Ya, baik. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Ini contoh berikutnya adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Suatu pondasi balok beton pada bangunan seperti gambar berikut. Berapa tekanan yang diberikan pada tanah di bawahnya? Nah, gambarnya seperti ini. Ini bagian bawah pondasi bangunan, di mana beratnya 2000 Newton, mempunyai panjang luas bidang tekannya 80 cm kali 1 meter. Ya. Maka diketahui beratnya W sama dengan 2000 Newton, luasnya 80 cm kali 1 meter. Nah, ini harus kita jadikan meter karena satuannya meter. Jadi berapa ini, Nak? Maka L sama dengan 80 cm itu sama dengan 0,8 meter. Ya. Maka luasnya hanya sama dengan tetap 0,8 meter. Meter persegi. Ya. Kitanya tekanan. Seperti tadi rumusnya, P-nya sama dengan F per A. Ya, F-nya bisa ditulis juga dengan P sama dengan W per A. Maka ketemu P-nya sama dengan 2000 Newton per 0,8 meter persegi. P-nya sama dengan 2500 Newton meter persegi. Nah, anak-anak sampai di sini jelas? Maaf. Ya, sampai di sini jelas? Dengan dua contoh ini jelas ya? Ya. Nanti setelah akhir pelajaran, nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Nah, selanjutnya adalah tekanan pada zat cair yang akan dilanjutkan oleh Bapak Edi Hadianto. Monggo Pak Edi. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang tekanan pada zat padat yang sudah diajarkan oleh Bu Kadarwati. Nah, sekarang yang kelas 8A sampai D biasanya diajar Bu Kadar. Pak Edi mengajar di kelas 8E sampai A. Nah, hari ini kita berkolaborasi untuk menjelaskan materi tekanan di Zoom meeting pada pagi hari ini. Nah, setelah tadi kalian belajar tentang zat padat, nah sekarang tekanan zat padat ya, kita sekarang akan belajar pada tekanan zat cair.
Tekanan zat cair di sini sebentar. Oke, kita lanjutkan. Tekanan zat cair. Nah, zat cair yang diam, ya, zat cair yang diam dan zat cair yang bergerak. Zat cair yang bergerak, misalkan kita berdiri di tepi sungai, kemudian kalian menyeberang. Apa yang terjadi dengan air sungai? Ini ada arus, ya. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi kemungkinan akan jatuh. Yang kedua mungkin bisa hanyut. Oke ya. Nah, hal ini membuktikan bahwa arus air yang mengalir, berarti zat cair yang bergerak itu mempunyai tekanan. Ya, tekanan zat cair. Tapi dalam pertemuan pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang tekanan zat cair dalam keadaan diam. Tekanan zat cair dalam keadaan diam ini yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Hidro itu artinya zat cair, statis itu artinya diam. Berarti zat cair yang diam itu mempunyai tekanan. Nah, kira-kira mungkin nggak zat cair yang diam itu mempunyai tekanan? Misalnya ada air di dalam suatu tempat, kita isi penuh dengan air. Apa yang terjadi dengan zat cair yang diam di sini? Mempunyai tekanan nggak, anak-anak? Siapa yang bisa menjawab? Mosa? Punya tekanan nggak, Mbak? Kira-kira zat cair yang diam itu? Punya, Pak. Punya. Nah, buktinya apa kalau zat cair diam punya tekanan? Siapa yang bisa berenang? Siapa yang bisa berenang? Awalia bisa berenang? Awalia bisa berenang? Sedikit-sedikit, Pak. Oh, sedikit. Pernah menyelam di Kali Taman misalnya. Kalau berenang di mana? Di Kali Taman? Iya. Ya. Kalau kamu menyelam semakin dalam, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Telinga semakin sakit, Pak. Oh, telinga semakin sakit. Terus, semakin ke dalam, semakin mudahkah? Iya. Semakin mudah atau semakin sulit? Semakin mudah. Semakin mudah. Tenane, ya. Kalau kita menyelam semakin dalam, yang kita rasakan akan semakin berat atau semakin ringan? Berat. Semakin berat. Karena apa? Adanya gaya tekan oleh zat cair. Kita ambil tempat ini, misalnya. Kita ambil tempat dari botol aqua, kita potong. Kemudian kita masukkan air.
Kemudian air ini kita lubangi di sini. Kita lubangi. Ada 3. Lubangnya ditutup dulu, kemudian dibuka. Apa yang terjadi dengan air yang ada di dalam tabung ini? Ini akan memancar. Lubangnya dibuka, ini akan memancar. Yang paling bawah akan seperti ini. Misalnya ini kasih A, ini saya kasih B, ini saya kasih C. Yang lubang B akan seperti ini. Lubang C akan seperti ini. Nah, berarti apa yang dapat kamu simpulkan di sini? Kesimpulannya apa? Tatiana, apa yang dapat kamu simpulkan, Nak, di sini? Halo, Tatiana. Ada? Atau Adnan, mana Adnan? Adnan? Kesimpulannya apa, Adnan? Ada yang dapat menyimpulkan di sini? Tunjuk jari. Ada? Air yang diam memiliki tekanan. Air yang diam memiliki tekanan. Betul. Tapi dari gambar ini, apa kesimpulannya? Yang pertama. Semakin dalam suatu zat cair, tekanan semakin besar tekanan. Oke, 100. Tekanan semakin besar. Nah, sehingga tekanan hidrostatis itu dirumuskan bahwa P hidrostatis itu sama dengan Rho kali G kali H. Siapa Rho itu? Rho itu adalah massa jenis zat cair. Ingat, massa di dalam pelajaran IPA itu ditulis S-nya huruf double ya, S-nya 2 ya. Saya ralat bukater tadi mungkin kelupaan gitu. Tadi S-nya 1. Kalau S-nya 1 itu nanti artinya massa kecil, massa lampau. Nah, ini massa S-nya 2 ya. G, tadi apa bukater menyebutkan G? Percepatan gravitasi. Dan H itu adalah kedalaman. Bagaimana cara mengukur kedalaman? Diukur dari atas apa bawah? Ada sebuah lubang, orang menggali sumur. Kemudian kamu mau mengukur, sumurnya jeru menit dalam sekali, kamu harus turun ke dasar sumur dulu baru mengatakan sumurnya dalam, atau cukup dari atas melihat ke bawah, kamu terus mengatakan, sumurnya jeru banget, dalam sekali. Dari mana? Mengukur kedalaman dari atas atau dari bawah? Siapa yang tahu? Mengukur kedalaman? Grasetia? Agni? Mengukur kedalaman dari mana? Dari cukup dari atas kalian ke bawah, melihat ke bawah. Nah, jadi yang namanya mengukur kedalaman itu dari atas ke bawah, tapi kalau ketinggian dari bawah ke atas. Jadi misalnya ada gedung kok tinggi sekali, ada pohon kok tinggi sekali. Kamu nggak perlu manjat pohon dulu baru mengatakan,
pohonnya tinggi sekali. Kan cukup dari bawah melihat ke atas. Jadi kalau ketinggian diukur dari bawah ke atas, tapi kalau kedalaman dari atas ke bawah. Oke, kita ke slide berikutnya. Bentar ya. Nah, jadi tadi untuk tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman. Di mana semakin dalam, maka akan semakin besar tekanan hidrostatis yang dialami. Ya, dapat dicontohkan tadi dalam botol aqua yang kita lubangi, air yang semakin bawah, jika lubang semakin bawah, memancarnya paling jauh. Nah, itu tentang tekanan hidrostatis. Jadi luas penampang tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau tekanan zat padat, luas penampang atau luas bidang tekan akan mempengaruhi besar kecilnya tekanan. Nah, kita lanjut ke hukum Archimedes. Archimedes adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Yunani. Dia melakukan percobaannya, ini menemukan hukumnya ini secara tidak sengaja. Nah, pada waktu itu dia mandi di bed aqua, padahal zaman
sekian ratus sebelum Masehi, nah, itu dia sudah punya backup. Backupnya tapi tidak semodern yang sekarang. Backupnya diisi air sampai penuh. Dia kemudian masuk. Plum. Loh. Apa yang terjadi? Airnya tumpah. Dia berpikir, loh, pada saat saya masuk kok airnya tumpah. Isi air lagi, masuk lagi, tumpah lagi. Apa yang menyebabkan? Ternyata dia menemukan bahwa apabila ada suatu tempat yang diisi oleh zat cair dan benda dimasukkan ke dalam zat cair seperti ini, ataupun benda, nah nanti dimasukkan posisi seperti ini, yang ketiga benda dimasukkan seperti ini. Nah, ini adalah sehingga Archimedes menemukan hukumnya, benda yang dimasukkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapat gaya tekan ke atas, Fa, ya, sebesar zat cair yang didesak oleh benda itu. Benda ini punya yang namanya W, tadi Bu Kajar sudah menyebutkan berat, ya, punya berat. Dimasukkan ke dalam zat cair maka akan mendapat gaya tekan ke atas sebesar zat cair yang didesak oleh benda itu. Nah, sehingga apa di sini? Besar gaya tekan ke atas oleh zat cair sama dengan V benda tercelup, ya, kali rho zat cair dikalikan percepatan gravitasi. Ini rumus hukum Archimedes. Jadi yang menyebabkan gaya tekan ke atas itu adalah volume benda yang tercelup. Kita lihat ada gambar pertama, ada gambar kedua, ada gambar ketiga. Gambar yang pertama, benda yang tercelup hanya sebagian, mungkin bisa separuhnya, mungkin bisa sepertiganya, atau berapapun. Yang penting tidak seluruhnya. Benda yang kedua yang tercelup seluruhnya, tetapi berada di tidak menyentuh dasar. Yang ketiga, seluruhnya tetapi menyentuh dasar. Nah, disinilah Archimedes mendefinisikan. Pada gambar satu ini disebut, pada gambar satu disebut terapung, ya. Pada gambar 2 disebut melayang, pada gambar 3 disebut tenggelam. Nah, suatu benda dikatakan terapung apabila sebagian benda berada di bawah permukaan zat cair. Tetapi tidak menyentuh dasar. Suatu benda dikatakan melayang apabila seluruh bagian benda berada di bawah permukaan zat cair, tetapi tidak menyentuh dasar. Yang ketiga, suatu benda dikatakan tenggelam apabila seluruh bagian benda berada di bawah permukaan zat cair dan menyentuh dasar.
Sehingga kamu tidak bisa mengatakan masuk ke kolam yang tingginya hanya airnya 1 betis atau sak dengkul ya. Satu dengkul, kakimu menyentuh dasar. Kamu berada di kolam itu sambil ke atas. Wih, saya tenggelam. Nggak bisa. Karena apa? Hanya sebagian. Tenggelam berada di bawah permukaan zat cair, tapi menyentuh dasar. Nggak bisa. Kamu juga tidak bisa mengatakan, wih saya terapung, karena hanya sebagian yang berada di bawah permukaan zat cair, tapi menyentuh dasar. Nah, di sini tidak menyentuh dasar. Sehingga masing-masing ini ada syaratnya. Suatu benda dikatakan terapung jika gaya tekan ke atas sama dengan berat benda. Melayang, gaya tekan ke atas sama dengan berat benda. Berat benda. Tenggelam, FA lebih kecil dari berat benda. Di sini massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Pak, mengapa FA sama dengan W? Di sini kok sama? Kok tidak FA-nya lebih besar daripada berat benda? Apabila gaya tekan ke atas lebih besar dari berat benda, maka bendanya ini tidak akan pernah masuk ke dalam zat cair. Langsung begitu masuk, duk, gaya tekan ke atasnya lebih besar, duk, mecutat saka banyu, ya, keluar. Karena ini dalam keadaan apa? Setimbang. Dalam keadaan setimbang atau diam, maka gaya tekan ke atas sama dengan berat benda. Oke. Itu. Jadi bukan ini lebih kecil, ini sama, ini harus lebih besar. Bukan. Dalam keadaan setimbang, gaya tekan ke atas sama dengan berat benda. Nah, itulah Archimedes. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Kaitannya dengan apa? Terapung, melayang, ataupun tenggelam. Siapa yang tahu? Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan terapung pada apa? Pada apa? Penerapan terapung. Maria Natali, penerapan terapung hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari yang terapung apa, Nak? Siapa yang dapat terapung? Pernah ke Bali? Pernah ke Bali? Pernah naik kapal? Maria, pernah naik kapal? Halo, Maria. Pernah naik kapal, Nak? Belum. Belum. Nah, tapi tahu ya, ada kapal selam, ada kapal yang terapung, tahu ya? Tahu. Nah, kapal laut itu menerapkan prinsip hukum Archimedes, yaitu terapung. Yang bisa ketiga-tiganya, bisa melayang, bisa terapung, bisa tenggelam adalah kapal selam. Kapal selam. Contoh lain, penerapan hukum Archimedes yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Nah, ini yang
jarang kita jumpai. Kalau dulu sering, yaitu yang namanya jembatan ponton. Jembatan ponton itu terbuat dari drum bekas tapi tutup, ada udaranya, kemudian di atasnya digandeng-gandeng kita kasih papan, kemudian untuk menyeberang. Selain itu, untuk contoh hukum Archimedes yang lain, yang menerapkan prinsip terapung, melayang, dan tenggelam dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Ada apa? Ini juga kalian mungkin sudah pernah mendengar, tapi belum pernah melihat, yaitu galangan kapal. Galangan kapal adalah tempat untuk membuat kapal. Jadi untuk memperbaiki kapal yang bocor dan lain sebagainya itu menggunakan prinsip melayang, terapung, dan tenggelam. Nah, untuk materi-materi yang lain kalian nanti bisa buka di buku paket ataupun cari di internet, YouTube, banyak sekali. Kalau misalkan belum jelas. Nah, di sini saya ambil kesimpulan bahwa besar gaya tekan ke atas itu dipengaruhi oleh volume benda yang tercelup, massa jenis zat cair, dan percepatan gravitasi. Sedangkan alat-alatnya itu tadi ada kapal laut, perahu, jembatan ponton, ada galangan kapal, ada juga balon udara. Di situ prinsipnya sama. Cuma kalau kaitannya dengan hukum Archimedes, karena tekanan zat cair, balon udara tidak ikut. Yang ini yang ada kaitannya dengan zat cair. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Nah, gaya tekan ke atas. Kita lanjutkan di sini. Kok ada WU, ada WA? WU itu adalah berat benda di udara dan WA itu adalah berat benda di dalam zat cair. Misalkan di sini saya ambil contoh, ada suatu benda ini punya W di udara. Kemudian di sini ada zat cair. Zat cair. Ini kita ukur ya. W di udara ini 15 Newton misalkan. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, di sini sudah menjadi apa? WA, W dalam air. Kalau di sini kita ukur dengan neraca pegas, ini ada neraca pegas ya. Ini tadi kita ukur dengan neraca pegas 15 Newton. Ternyata pada saat ini kita masukkan dalam zat cair, neraca pegasnya menunjukkan angka yang berbeda. Misalkan 13 Newton. Apa yang terjadi berarti di sini? Fa sama dengan apa? W di udara dikurangi W dalam air. Berarti 15 Newton dikurangi 13 Newton. Berarti 2 Newton. Nah, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kalau kita
mengangkat benda dalam air, benda padat ya, benda padat, batu misalnya, batu di dalam air, apa yang terjadi? Menjadi lebih ringan daripada mengangkat batu di udara. Tapi jangan mengangkat kasur busa atau kasur dari kapas di dalam air. Menjadi lebih berat karena airnya diserap oleh busa dan diserap oleh kapas. Jelas ya di sini. Jadi besar gaya tekan ke atas bisa diambil dari berat benda di udara dikurangi berat benda dalam air. Nah, gaya apung. Semakin besar air yang didesak, maka gaya apung semakin besar pula. Jadi volume benda yang tercelup ke dalam zat cair semakin besar, maka gaya tekan ke atas juga semakin besar. Nah, inilah hukum Archimedes. Jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, maka benda akan mendapatkan gaya apung atau gaya ke atas sebesar zat cair yang sama. Ini didesak oleh benda itu. Ini tadi sudah dijelaskan. Ya, tekanan hidrostatis tadi. Asalnya dari yang tadi ya, ini ya. Nah, ini zat hukum utama tentang hidrostatis tadi mengatakan bahwa tekanan hidrostatis yang terletak pada semua titik pada bidang datar dalam suatu jenis zat cair akan sama besar. Saya ambilkan contoh di sini. Di sini ada zat cair. Terus di sini ada A, B, C, D. Maka di sini P hidrostatis A sama dengan P hidrostatis B sama dengan P hidrostatis C. Tapi dibanding D lebih kecil dari P hidrostatis D. Karena D semakin dalam. Jadi semakin dalam P hidrostatisnya lebih besar. Tapi selama itu berada pada satu bidang datar, karena titik A, B, C satu bidang datar, maka besarnya sama. Rho itu massa jenis zat cair, ya. Ini karena komputernya ini yang benar meter kuadrat ya. Ini di sini karena programnya biasanya langsung, kadang tidak bisa pangkat 2. Jangan M2 nanti salah ya. Karena G itu sama dengan meter per sekon kuadrat ya. Tuh. Aplikasi hukum tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Berenang. Mengapa kita bisa berenang? Karena ada gaya tekan ke atas. Pembuatan bendungan.
Pembuatan bendungan harus bagaimana? Nah, atau seperti ini. Bagian bawah harus lebih lebar karena tekanan zat cair semakin besar. Jangan membuat besok kamu jadi insinyur membuat bendungan malah seperti ini, ya. Wah, airnya penuh, ambrol ini ya. Nah, karena tekanannya semakin besar. Pemasangan infus. Botol infus yang sakit harus lebih tinggi. Oke. Ada pertanyaan? Dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Katar ataupun Pak Edi, baik tekanan zat padat atau tekanan zat cair, sampai dengan tekanan hidrostatis ataupun hukum Archimedes. Sebelum kita lanjutkan nanti di Prakasita untuk mengerjakan latihan soal. Silahkan apabila ada yang mau bertanya, anak-anak semua, baik 8A sampai dengan 8H. Ada yang ingin bertanya? Sudah jelas? Saya kembalikan lagi. Kalau belum masih ada yang belum jelas, Awalia Safira, Maria, sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah. Yang lain? Ada? Kalau sudah cukup jelas, untuk Zoom pembelajaran akan kita akhiri dan kita lanjutkan ke Prakasita. Mungkin Bu Kadar sebelum... Iya. Baik anak-anak, ini untuk penjelasan ya, semuanya sudah jelas. Baik tekanan pada benda padat maupun zat cair. Nah, selanjutnya kalian masuk ke kelas Prakasita. Ada tugas yang harus kalian kerjakan. Bukan tugas ya, tapi dikerjakan sekarang. Jadi nanti tidak numpuk dengan materi atau pelajaran yang lain, harus dikerjakan sekarang. Waktunya sampai jam 9.30. Soalnya di Google Form. Jadi menjawabnya nanti di Google Form juga di buku tulis. Soal hitungan harus dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan melalui WA pribadi. Yang kelas 8A sampai D nanti dikumpulkan pada saya. Untuk kelas 8E sampai H nanti dikumpulkan kepada Pak Edi. Ya. Jadi kalau tidak mengumpulkan cara hitungnya, nilainya maksimal hanya 50. Soal pilihan ganda, skornya 50. Jawaban tertulis, skornya 50. Total kalau betul semua nilainya 100. Jelas dengan tugasnya? Anak-anak jelas dengan tugasnya? Ya. Tidak buat PR ya, dikerjakan sekarang juga. Baik, kita tutup dulu untuk Zoom-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.